Selamat sore. Ya, selamat Oke. sore. Kalau yang sekarang kita sore ya. Sore, emang sore. Oke, selamat datang di Cangkir Opini Podcast yang ke-6. Keenam ya? Hari ini bersama saya Wilda Kumalasari. Dan saya Diki Wahyudi. Semangat di. Iya, ini semangat Iya. begitu. Dan bersama dengan Mas Abdul. Yeay. Abdul. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, kira-kira di samping saya ini siapa kira-kira Will ya? Wilda tahu nggak? Atau orang-orang sudah pada tahu? Siapa orang di samping kita ini? Wih, kalian yang ngundang kok. Oke. Ya betul. Iya, jadi kamu nggak tahu sih, Dik. Mas Abdul ini termasuk yang kalau di Malang tuh cukup terkenal loh. Bahkan kayaknya tingkat nasional tuh posternya udah di mana-mana. Wah, Lihat. beneran? Iya, ya enggak. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai Sebagai apa? Sebagai penagih hutang enggak? Oke. Bukan. Nah, sekarang kita lagi podcast di tempat yang asri banget ya. Ini ada di salah satu kawasan kafe di Kota Malang namanya Panjapa, English Garden. English Garden. Oke. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Abdul yang Diki kayaknya kurang kenal. Tapi sebelum ngobrol, aku ada tebak-tebakan nih buat Mas Abdul. Apa itu? Oh, jadi host juga dapat tebak-tebakan juga ya? Iya, Oh, soalnya oke kan oke udah oke. ikut briefing tadi. Oh, ya siap. Iya. Kamu juga tebak-tebakan juga? Diki juga atau saya? Cuman saya? Semuanya kayaknya. Oh iya, oke. Kalau menurut Mas Abdul sama Diki cemilan itu apa? Makanan yang kedua, makanan tersier. Makanan tersier. Kalau kamu Cemilan itu ya makanan setelah makan berat. Nanti kenyang nanti. salah ya. Salah. Terus apa dong? Cemilan itu sebelum Sebelum Iya, iya. Iya. setelah apa? Setelah makan. Setelah Setelah makan. celapan. Ya, Wilda ini. Aduh. Wilda, Wilda. Gimana sih? Menginspirasi ya, menginspirasi Iya, betul. Itu kan harus out of the box. Iya, pikirannya. itu kayaknya terlalu Kalau out of the jawaban box. cemilan itu makanan tersier. Wah, ini keiman sekali. Iya, Iya, betul. Calon ketua IMM katanya. Katanya orang-orang. Siapa, Mas? Orang-orang itu pasang poster saya di mana-mana sebagai calon ketua IMM katanya. Oh, iya ya. Iya iya ya. IMM itu tingkatan pusat. IMM itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tapi saya lihat-lihat foto saya kemarin tuh banyak beredar itu. Banyak yang posting lah, Mas. Banyak ya? yang posting. Iya, iya, Nah, iya. oke. Yang ini ya, Mas. Di Cakir Opini juga pernah kayaknya aku lihat posternya Mas Abdul. Oh, gitu ya? Baju hitam lagi. Oh, yang Di luar negeri itu ya. Betul. itu luar negeri di Cina dulu itu. Di Cina ya. Apa? Iya. Mas Abdul? Sudah melanglang buana ternyata ya. Ngapain kemarin? Itu untuk ngantar ada 20 penulis mahasiswa, penulis hubungan antar Tiongkok dengan Indonesia, hubungan bisnis. Betul. Oh, iya, iya. Dan saya diutus oleh Ketua Umum Najib Prasetyo untuk mendampingi mereka-mereka dari perwakilan organisasi Islam gitu. Nah, sangat luar biasa, sangat luar biasa, Luar Wil. biasa. Kok kita Nah. nggak diajak ini, Mas? Oh ya Nah, memang itu dia. limited edition itu. Sepertinya begini, Wil. Karena tadi gak semua mengenal Mas Abdul, sepertinya kita harus minta Mas Abdul ini untuk dia menjelaskan profilnya kan begitu. Oh, iya. Karena nggak semua orang tahu, Iya, apalagi kita cuma tahu Mas Abdul baru dari luar negeri nih. Tapi Iya. nggak tahu emang Mas Abdul Siapa luar sih negeri, Mas Abdul nih tiba-tiba ya? luar negeri. Dan tiba-tiba ada poster juga. Ya kebetulan kan saya di DPP IMM, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kok kayak ada Oke. sombong-sombongnya gitu ya? Iya, DPP gitu loh. DPP itu pusat. Oke. Nah kalau di pusat ini itu kadang-kadang seenaknya sendiri menentukan kebijakan tanpa ya terserah dia begitu. Iya, iya. Itu level pusat itu. Sudah kayak ini aja, tirani aja Mas kalau begitu. Iya ya namanya penguasa memang harus begitu. Tapi sebenarnya mungkin bukan sombong ya, tapi bangga ya. Mas. Ya bangga, bangga. DPP, pengurus DPP terus sekarang mencalonkan diri menjadi ketua umum ya. Ya. Bukan mencalonkan, tapi lebih tepatnya itu dicalonkan. Wow. Nah, begitu. Iya, iya. Jadi Wil, Jadi sekarang udah rendah hati ya. Rendah hati. Secara tidak langsung Wil, modal sosialnya udah ada di Mas Abdul. Oh, iya. Gitu. Karena dicalonkan bukan Iya, kenapa mencalonkan. Mas Abdul nggak bisa dicalonkan sama orang-orang? Emang orang-orang itu melihat Mas Abdul? Sebenarnya saya nggak tahu juga sebenarnya
banyak yang muncul dari teman-teman saran-saran. Nah, sementara prinsip di Muhammadiyah itu jangan terlalu mengejar jabatan, tapi kalau dicalonkan tidak boleh menolak. Tapi kalau dicalonkan nggak boleh Nggak menolak. boleh menolak. Itu haram juga hukumnya itu. Kenapa? Karena ya Tuhan ini itu sebenarnya ngasih kapasitas ke setiap manusia, dan kapasitas itu memang harus didistribusikan untuk kemanfaatan untuk orang banyak sebenarnya. Oh gitu Mas ya. Gitu. Sebenarnya sudah cocok Will. Tapi Mas, ngomong-ngomong nih Mas ya, apa sih Mas? Karena kan Mas Abdul ini kan dicalonkan. Tapi dicalonkan itu juga Mas Abdul sudah memantapkan diri, apalagi poster kan sudah beredar. Kalau saya bisa nafsirnya kan begitu, saya nafsirnya. Iya betul. Nah kira-kira apa sih yang Mas Abdul ini lihat kebutuhan IMM secara nasional nih apa gitu loh. Tentu kan Mas Abdul udah ada nih gambaran seperti itu gitu loh. Oh, kalau kita bicara soal kebutuhan IMM nasional, banyak betul. Banyak betul masih PR kita. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena ya 57 tahun IMM itu berdiri sejak tahun 64 dan sampai hari ini untuk mencari kader IMM dalam menentukan kebijakan baik secara politik maupun dan lain-lain itu masih sangat kurang sih. Nah, IMM selama ini berkutat pada ruang lingkup yang saya berani katakan itu sempit. Saya bisa pertanggungjawabkan itu. Iya dong. Sempit ya Wil, bisa Sempit. digarisbawahi loh itu sempit Iya dong. ya. Ada udah 57 tahun ya. 57 tahun. Harusnya ya IMM ini dengan 57 tahun umurnya setiap tahun melakukan perkaderan, otomatis ada regenerasi dong. Betul, betul. Nah, Mas. sementara gagasan-gagasan yang dimunculkan setiap momentum itu selalu khasan kebangsaan, intelektual. Banyak sekali ekonomi, politik, hukum itu gagasan yang dilontarkan IMM. Oke. Nah, saya nggak ngerti pola pikir IMM se-Indonesia itu apa seragam apa enggak. Oh gitu Mas. Nah, itu aja persoalannya. Ya kan sempat IMM ini, pemikirannya IMM ini ada yang pengen garis politiknya, ada yang bergerak di dunia elit, di level elit, adapun juga Level senangnya pemerintahan, Mas, di grassroots begitu. Nah, saya nggak, makanya ini kita harus kaji bareng-bareng, menganalisis masalahnya di mana sampai hari ini. Kiprah IMM yang selama 57 tahun berdiri, Oke. saya katakan itu masih belum bisa dirasakan. Belum bisa dirasakan. Iya dong. Buktinya masih banyak orang yang lapar, masyarakat Indonesia masih banyak yang miskin. Nah, sementara beberapa organisasi luar negeri itu sudah ngomongin masalah gagasan internasionalisasi. Ada. Gitu. Tapi kita di negara Internasionalisasi. sendiri aja masih banyak bermasalah. Banyak bermasalah. Betul. Oke. Berarti kalau misalnya Mas Abdul coba urai gitu, yang paling mendasar mungkin Mas bisa dijelaskan dari poin per poin gitu, atau yang paling mendasar dulu apa sih Mas yang harus kebutuhannya Ya. ini gitu. Kan tadi oh iya dong. kata Mas Abdul kan banyak sekali kekurangannya ya. Ya, Mungkin banyak bisa kekurangan, Oh iya dong. modal utama yang iya harus diperbaiki gitu. Kalau bicara kurang banyak banget kayaknya. Nah, Wil. gini, ini masalahnya bukan cuma di IMM saja sebenarnya. Hampir ada penyakit yang itu bisa menjangkiti pada semua mahasiswa ya. Itu adalah degradasi intelektual, spirit untuk menjadikan diri sebagai aktivis intelektualis itu sangat kurang ya. Sudah kayak Pak Jasman aja. Iya dong. Jadi intelektual ya modal utama kita dalam melakukan pergerakan itu adalah intelektual begitu. Nah, sementara IMM secara tujuan itu kan ada unsur intelektualnya di situ. Karakteristik kita sebagai kader, pertama kali yang harus kita kejar adalah intelektualisme itu. Pertama ini Mas ya, bagaimana mungkin kita bisa melakukan gerakan hukum melakukan gerakan sementara dia nggak ngerti apa-apa. Nah, lagi pula memang manusia itu, saya sering sampaikan di beberapa forum bahwa manusia itu diciptakan kan pertama kali adalah bekal utamanya adalah ilmu. Betul. Tuhan ngasih ilmu pada Adam setelah diberikan tugas untuk menjadi khalifah itu. Kan begitu, Pak? Iya, betul. Dengan mengajari
benda-benda apa. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, kan begitu. Inilah sebenarnya suami idaman, berhubung sudah punya istri. Oh iya dong. Iya kan kita suami Betul, idaman. suami idaman maksudnya betul. Begitu. Padahal kalau belum punya suami, belum punya istri, Diki mau masuk gitu. Enggak, kan saya laki-laki. Oh iya. Aku uji Mas Abdul, jadi saya agak curiga. Ya harusnya Wilda yang muji saya gitu. Nah, menarik Wil ya apa yang disampaikan Mas Abdul tadi ya, persoalan intelektual itu ya. Kita lihat Mas Abdul tuh banyak sekali bicara intelektual juga tadi. Cuman begini Mas, kalau bicara aktivis ini kan bicara intelektual, aktivis ini sudah banyak Mas yang baca buku. Jadi buku itu kayak makanan sehari-hari gitu Mas. Ya intelektual mana dulu kan begitu. Nah. Makanya intelektualnya perspektif kita dalam melihat intelektual ini itu seperti apa. Betul Mas. Nah, apakah intelektual itu hanya sekedar banyak baca buku, teori dia kuasai, ribuan buku bertumpuk di rak-raknya, tapi kemudian secara implementatif itu nihil. Karena perspektifnya kebanyakan ya nganggap orang yang namanya intelektual itu adalah orang yang menguasai banyak teori. Bagi saya enggak. Betul. Intelektual itu harus di breakdown dalam sebuah tindakan dari narasi menuju aksi. Asik. Kayaknya saya sempat dengar juga ini. Dari Iya dong. narasi menuju aksi. Enggak bisa. Hashtag. Nah, Iya. tagline-nya. Nah sering itu ya yang dibantah, yang paling nggak disukai sama anak IMM sebenarnya adalah orang yang banyak menguasai teori, lalu kemudian itu hanya dijadikan sebagai gagah-gagahan aja, Betul. bahwa betul. saya adalah orang pintar menguasai materi dan kamu enggak. Benar, Tapi benar. secara implementasi itu tidak ada. Itulah sebab kenapa kok orang pepatah Arab itu selalu bilang begini, al ilmu bila amalin kasyajar bila tamar itu. Betul. Ilmu yang tak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah, ya percuma aja. Betul Mas. Nah, ini kan wis banyak Mas yang baca buku begitu Mas ya. Oh ya, benar ada kopinya tuh. Oh iya, ada kopi. Wih. Kopi dan Betul. teh. Makasih nih. Nah kebetulan ini Sip. tehnya Garden Cafe dan jahe. Nah kalau Dan silahkan Enak ke sini banget nih. bagi yang Diminum pengen di diskusi tempat dan yang- lain-lain. Iya. Diminum di tempat yang asri kan. Iya. iya dong. Nah, mungkin bisa lanjut Mas ya. Sampai di mana tadi? Itu aja dari ilmu yang tak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Berbuah Gitu. Mas. Cuman kalau Mas Abdul melihat fenomena itu Mas, maksudnya ini kan aktivis ini kan wis banyak, insya Allah yang belajar ya, yang belajar udah banyak baca buku dan semacamnya. Kira-kira ikhtiar dari Mas Abdul bahasanya ya, ikhtiar dari Mas Abdul itu ketika diamanahi menjadi ketua umum, langkah apa ataupun program apa yang ingin Mas Abdul itu gagas sehingga itu bisa menjamah orang-orang intelektual yang serius belajar ini Mas. Oh banyak, sebenarnya banyak sih program cara untuk mengorbitkan kader intelektual ini itu banyak. Bahkan menjadikan kader intelektual itu banyak sebenarnya. Banyak ya Mas. Oh, iya. Nah oke, kita analisis dulu sebenarnya adanya degradasi intelektual di internal kita itu gara-gara apa? Betul. Apakah karena keinginan pribadinya orang kader atau memang karena faktor kondisi? Kan begitu. Kondisi maksudnya Ya, individunya. ya bukan individunya. Jadi ada kader yang pengen sekali secara kapasitas itu mumpuni, bahkan lebih dari itu, tetapi secara kemampuan ekonomi itu kurang. Akhirnya itu diarahkan, jadi ke kapasitasnya itu tertutupi dengan kondisi. Ya itu sering juga saya omongkan itu. Nah, sama halnya dengan pelacur misalnya, apakah karena keinginan pribadinya atau memang karena faktor Ekonomi. kondisi saya Oh, bilang kondisi. ya ekonomi salah satunya. Oke. Kan begitu. Nah akhirnya setelah saya deteksi, saya kaji secara mendalam bahwa kader-kader kita itu yang pintar-pintar itu banyak tidak melanjutkan studinya atau dunia intelektualnya itu karena faktor ekonomi. Poin ini Mas, poin. Nah, Oke. sementara IMM sebagai organisasi besar sudah mengkader ribuan kader setiap tahun, mahasiswa setiap tahun, ya harus menjadi ada langkah terobosan yang harus dilakukan untuk periode besok sebenarnya. Itu langkah pertama. Dan itu pun juga sudah saya lakukan sih di bidang saya hubungan luar negeri dan pun juga kerjasama dengan RPK DPP, yaitu Jasman English Scholarship.
Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi Jasmine English Scholarship ini itu apa namanya? Itu mengakomodir kader sekaligus mendiagnosa Hmm. potensi kader yang secara khusus yang suka di akademik keilmuan Yang intelektual. suka di akademik ya Mas. Iya dong. Jadi terdistribusi dong Mas ke luar negeri kader-kadernya. Oh ya, kita upayakan bahkan ke depannya kalau bisa setiap tahun itu setiap bulan itu kita karantina kader sistem begitu. Setiap bulan. Setiap bulan itu harus ada kader yang kita orbitkan. Ketika dari Mas seluruh Abdul terpilih Indonesia. kan, nanti itu yang mau dicanangkan Mas. Ya terlepas saya terpilih apa enggaknya, kalau saya menang maka saya akan terapkan itu. Kalaupun saya kalah besok, misalnya kalau tidak jadi ketua, maka saya berupaya Oke. semaksimal mungkin kepada calon yang menang atau pengurus-pengurus baru untuk memperjuangkan ini. Betul. Karena Sangat ini benar. ya begitu, politiknya kita tuh nggak begitu. Sangat Menarik benar. sih Mas, kalau menurutku juga Mas Abdul ngomongin soal banyak kader sebenarnya yang punya potensi, terus ada beasiswa dan lain sebagainya. Oh, banyak Tapi banget. Belum tentu juga kader-kader ini punya apa namanya kesulitan akses beasiswa, akhirnya Mas Abdul juga memberikan akses. Oh iya dong, ya memang sebagai organisasi yang punya, saya bilang secara jaringan itu kita banyak banget luar biasa. Maka tinggal kita manfaatkan jaringan itu sebaik mungkin, apalagi ini halal ya, Mm-mm. ya untuk pengembangan kapasitas kader kita. Alhamdulillah ini juga Iya, kader SDM. Benar. Iya Karena dong. banyak orang yang nggak bisa di ranah situ ya, Will. Kalau menurutku yang. Jadi, Iya. kesulitan di ranah akses itu Mas. Oke, gitu. lebih dari itu begini, bahwa sering kan orang-orang sekarang itu atau masyarakat secara umum itu menanyakan gerakan mahasiswa hari itu di mana? Kenapa kok itu sangat jarang turun ke jalan? Saya rasa bukan karena pandemi. Sebelum pandemi pun juga itu sudah ada penyakit itu sudah saya lihat. Nah, ternyata memang setelah kita evaluasi dan tim ini bahwa penyakit terbesarnya kita itu adalah kurangnya spirit mahasiswa untuk mengarah ke sana. Mengarah ke Spirit itu. spirit tadi. Karena itu. nggak ada yang mau bisa jadi putus asa kan. Hmm. Ya mungkin seniornya ini apa namanya ada kader yang lihat seniornya itu nggak ada yang sukses. Misalnya agak jarang yang sukses. Akhirnya bilang ngapain sih berorganisasi, mending saya kerja Mencari nikah, kehidupan punya anak, tua, mati. Atau Gitu. memilih yang nggak usah ber-IMM lah, mending aku cari kerja yang lain. Iya, begitu. Nggak usah jadi aktivis lah, Nggak nggak bi- ada dampaknya. Udah, dan itu yang saya lihat dipikirkan oleh sebagian besar mahasiswa Hmm. di Malang ini. Karena kenapa saya tahu itu? Karena saya keseharian saya ini banyak berkecimpung sama dunia mahasiswa, orang-orang mahasiswa, setiap malam ngopi bahkan sampai pagi. Dan saya udah keliling di beberapa daerah, ada 22 provinsi sampai hari ini saya datangin, turun, dan saya melihat itu. Betul. Degradasi intelektual. Degradasi intelektual. Mm-mm. Betul. Tapi selain berarti kan Mas tadi Mas Abdul juga nyinggung kalau jadi mahasiswa ngelihat seniornya nggak sukses, berarti juga sebenarnya kader IMM itu juga harus sukses secara ekonomi juga ya Mas ya? Oh iya Harus dong. punya kemandirian ekonomi Iya, juga betul. ya? Jadi nggak fokusan Mas Abdul Itu jadi fokusan masalah juga nggak menurut Mas Abdul? Oh iya dong, harus. Nah, Harus. jadi ya. Bagaimana ya? Begini. Iya. Ini penting gak sih Mas? Iya betul. Begitulah. Jangan-jangan yang Iya. penting kita belajar, Hmm. terus kita bisa hidup sederhana aja. Makan gitu. apa adanya. Makan apa adanya. Nah, begini, saya bilang tadi bahwa untuk menjadi aktivis itu dari ribuan mahasiswa mungkin yang jadi itu 0,000 sekian persen. 0, Eh, Nol, nah, nol, Dari apa, Mas? Iya, dari ribuan mahasiswa di Indonesia ini yang jadi masuk, aktivis, yang pengen jadi aktivis itu 0,000%. Iya dong. 0,00000. Ya bagaimana coba di salah satu universitas dalam sebuah universitas ya jumlah mahasiswanya itu 40.000. Nah, yang jadi aktivis itu ya cuman 100 orang, 200 orang. Betul. Itu kan. itu pun Setiap belum tentu aktif itu. Itu pun juga belum tentu mau aktif. turun ke Kalaupun jalan, yang aktif itu gitu. seberapa persen yang aktif ini itu peduli terhadap Nah, itu intelektual juga. itu.
Nah, kalaupun itu udah jadi intelektual, jadi pintar, jadi aktivis sesuai dengan kriteria yang kita sebutkan tadi, seberapa bertahan dia dalam mempertahankan idealismenya. Benar, 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 Nah, benar. dan salah satu idealisme itu bisa jadi akan runtuh ketika diperhadapkan pada realitas. Nah, realitas yang paling Realitas duit ya, gampang, Mas. iya dong. Ketika ada duit langsung hijau matanya. Iya, akhirnya. Silau kalau Langsung Iya. mengorbankan idealisme gitu ya. Iya, dan dari dulu sih begitu penyakitnya Oke. mahasiswa, penyakitnya manusia sih begitu. Nah, ini Maka kira-kira, Mas. untuk itu kita kedepannya kita menciptakan kader intelektual yang berintegritas tinggi. Itu Dan pertama. cara kita untuk menciptakan kader intelektual dengan cara begitu tadi, salah satu cara. Lalu kemudian kalau bisa kita kuatkan ekonominya juga. Nah, kuatkan ekonomi. Kuatkan Itu ekonomi. Jadi poin itu, Mas. Iya dong. Kuatkan. Oh iya. Poin kedua. Karena gimana politisi, aktivis, dosen yang terjun di di dunia kampus itu banyak yang jatuh secara secara integritas, hilang kepercayaan itu karena faktor ekonomi. Dia nggak fokus lagi ngajar karena dia mengejar. Ya Ekonomi. gimana? Hari ini dosen itu punya anak ada yang 6, tapi gaji dosennya itu sekian juta doang ya. Ya, toh? Ya saya saja punya 1 anak, tapi dan kebutuhan itu luar biasa, Pak. Saya ngerasain sendiri. Bagaimana dosen yang gajinya cuma sekian juta ya. Ya. Dan ini juga sekaligus jadi usulan saya kepada Pak negara kita ya. Kalau bisa disejahterakan kehidupan tenaga pengajar kita. Tenaga pendidik. Ya begitu. Untuk itu penting yang namanya ekonomi. Karena ekonomi itu menguatkan kita untuk mempertahankan idealisme yang Oke. kuat. Sebenarnya itu juga di Muhammadiyah kayak gitu kan. Kita lihat ya, bahkan negara yang berhutang ke Muhammadiyah gitu, saking Betul. mandirinya. Iya sekarang Muhammadiyah apapun yang dia katakan itu bebas karena dia nggak peduli, Bergantung. nggak bergantung pada negara. Betul. Karena prinsipnya begini, jangan pernah berpikir jangan pernah berpikir apa yang negara berikan pada kita, tapi berpikirlah apa yang kita berikan pada negara. Kita sumbang. Itu sama halnya dengan prinsipnya Ahmad Dahlan itu. Iya. Cocok. Kiai Ini. Dahlan itu. Nah, kira-kira ini, Mas, ngomongin soal ekonomi ini kan menarik, Mas. Iya. Dan nggak setiap orang itu dia punya basic soal ekonomi. Wirausaha, Maksudnya basic begitu. Maksudnya kewirausahaan kan begitu, Mas. Atau perlu ada Nah. program pelatihan. Nah, ya menurut Ya, harus. gambaran Mas Abdul, gimana Program soal yang itu? harus, iya, program untuk meningkatkan daya ekonomi. Ya. daya Pasti, usaha, itu pasti ada. Daya saing lah, ada inovasi. Pasti ada. Itu gimana? Dan rencana besok itu pun juga kita akan kuatkan di situ. Ada kan bidang ekonomi dan kewirausahaan tuh. DPP IMM. DPP IMM. Wah, Pun juga oke. nanti rencananya kita akan bentuk lembaga di mana lembaga dan bidang itu fokus untuk mendiagnosa kader yang kira-kira itu potensinya untuk menjadi kaya itu siapa. Dan itu di keinginan ya. Karena memang nggak bisa juga dipaksakan sih Oke. pada semua Semua kader. passion gitu. Iya. Nah, Ya, tapi memang harus kita ciptakan kader yang ya kalau bisa mengalahkan taipan-taipan gitu lah. Yang katanya ya begitu. bisa ngalahkan. Pribumi dong. Betul. Dan alhamdulillah Bapak Khairul Tanjung itu salah satunya itu yang sudah kekayaannya itu sudah melampaui beberapa penguasa ekonomi selama ini ya. Hmm. Dan saya rasa jangan cuma Khairul Tanjung lah. Kalau Tapi bisa. Mungkin ada banyak orang. Abdul. Ya. Iya, cita-cita saya begitu. Amin. Kita aminin aja, Wil. kalau Iya, gitu. dan alhamdulillah sekarang secara pribadi pun juga udah saya lakuin. Dan kebetulan di tempat podcast kita ini Oke. itu adalah tempat saya memulai hidup untuk mandiri secara ekonomi. Mandiri. Berdikari secara ekonomi, begitu. Iya dong, dan mudah-mudahan ini bisa besar dan Amin. kita bisa buat sebanyak-banyaknya kader yang secara kuat secara ekonomi. Begitu Pak Diki, Mbak Wilda. Oke. Gitu Dahsyat, Jadi Wil. kita diarahkan juga Ah. selain berintelektual terus menjadi aktivis juga harus mandiri secara ekonomi. Betul. Iya. Tapi betul, kan betul. Nas mungkin di
masa pandemi kayak gini kan orang itu pada ini. Wil, diminum dulu jahenya, Wil. Iya, iya. Iya. Sudah tadi aku udah minum, Oh, iya, enak siap. ternyata. Hmm. Nah, di masa pandemi kayak gini kan tantangan untuk mencari kerja, gitu Iya. Mas, mencari lapangan kerja. Makanya cukup menarik ketika kita bisa membangun usaha atau berusaha sehingga kita nggak Iya. ngemis-ngemis pekerjaan. Iya, harus gitu. begitu. Tapi malah menyediakan lapangan kerja untuk orang lain juga, Ah. bukan cuma dari kita sendiri. Gitu ya. Alhamdulillah ini justru ini tempat ini buka itu di masa pandemi. Dan alhamdulillah yang kerja di sini kita nggak, justru kita rekrut karyawan, Wih, khususnya yang Karyawan. iya dong, rekrutnya, Mas. nggak kita keluarkan. Betul, betul. Oh, Iya, gitu. biasanya kan di masa pandemi itu pada Dirumahkan lah. dirumahkan. Enggak dong, Ah. enggak. Ini malah dibuka di masa pandemi itu cukup riskan sih sebenarnya ya. Ya. Tapi Iya. Mas Abdul mungkin bisa mencari peluang-peluang. Oh, bisa nggak tetap bisa ramai? Bisa. Iya, di Raja Saya Ampat yakin ramai. intinya saya masih sangat pegang teguh apa yang menjadi pesan ya Malik Fajar ya. Malik Fajar, Prof Malik Fajar. apapun kondisi, Oke. ini belum pandemi, Pak Malik Fajar itu sudah berpesan demikian. Gini, salah satu kunci yang paling kuat dalam meraih kesuksesan itu jangan pernah mengeluh dengan ngeluh. jangan ngeluh dengan kondisi apapun. Nah, sekarang kita hadapi aja. Dan nikmati. Apalagi kita ini masih sangat muda. Betul. Kita mau apapun juga tabrak sini tabrak sana. Saya insya Allah sudah kebal lah karena mau bangkrut berkali-kali pun juga itu jangan pernah. Nah kalau kita bangkrut lalu kemudian kita jatuh, nah itu prinsipnya orang tua, Itu prinsipnya orang tua, Mas. Ya? nggak milenial itu. Betul, betul. Jadi Gitu. pesannya tuh, Wil, jangan pernah ngeluh. Kalau bahasa Jawanya ojo ngeluh jadi orang. Iya, Gitu. dan alhamdulillah. Mas Abdul. Nah sekarang secara ekonomi bukan cuman ini, tapi beberapa teman-teman yang punya ide, nah insya Allah kita bisa kerjasama. Sudah. Nah ada beberapa kader itu Mm. yang sedang menggagas Bisnis. bisnis di fashion sekarang. Ya karena sekarang di masa pandemi orang stres mungkin ya pengen lihat. Pengen pakai baju Iya. bagus. Ah. Kayak baju-baju menarik gitulah, Mas. Iya. Ya. Iya. Jadi itu Mas Abdul yang ini ya, yang apa namanya membantu, Iya. bahasanya menyadarkan dan Ya harus memberikan- dong, harus begitu. Kalau bisa banyak, bukan cuman satu. Ada juga Betul. makanan Korea itu namanya Iya, egg crop. egg crop, iya. Itu Itu Mas Abdul juga. kader-kader yang punya. Oh, Ya, tapi Ada dia punya dibantu dikembangkan ya. ide bisnis, ya sudah jalan. Mas Abdul bantu ngembangin begitu, Mas. Ya bukan, saya nggak Oh, mau betul. bilang begitu, tapi Iya, ini lagi mode rendah hati soalnya. iya. Kalau bisa itu jangan cuma saya. Ada Mas Ali Muthahirin, Mas Naji. Oh, ada Nah, Mas Ali Muthahirin ya. Nah, kalau Mas? bisa senior-senior Oh, iya, pun iya. juga yang sukses itu Oke. Harus ikut bantu dong. harus Dalam- ikut bantu. Gitu, betul. Dan saya yakin beliau pengen banget, pasti. Kalau kalian Mas Ali juga sudah mau bantu kok. Nah, Mas. cuman gayanya, Oh, gitu. gaya-gayanya itu kan ya Iya. namanya senior ya, namanya senior itu lihat dulu ininya. Siapa sasarannya? Enggak, ini seberapa kuat dia bertahan dengan Oh, menjalankan bisnis oke, dengan oke, iya, oke. dengan menjalankan bisnis dengan modal terbatas. Nah, Ah. pada akhirnya dia akan bantu. Saya yakin itu. Betul. Jadi sinar-sinar kita ini sangat luar biasa, Wil. Iya. Ada Mas Ali Muthahirin, kata Mas Abdul yang siap untuk bantu, dan Wilda harus siap-siap menggagas itu semua. Oh Wil. ya betul. Gitu. Iya. Berarti harus siapin proposal ide bisnis. Iya kalau bisa, pasti kita bantu kalau ada. Iya, Nah. jadi teman-teman Cangkir Opini ini mungkin ya yang punya ide bisnis dan yang lain. Iya cangkir, iya makanya cangkir opini. Bisa Kalau saran disesuaikan. saya itu jangan cuman beropini doang dong. Betul. Tapi harus ada narasi apa? Tadi tagline-nya, Mas? Aksi. Iya, Narasi menuju dari aksi. narasi menuju aksi. Oke. Mas, tadi kan itu soal ekonomi ya. Tadi kalau soal ekonomi mungkin saya bisa melihat dari statementnya Mas Abdul ini, Will, itu gimana caranya kader-kader tuh punya jiwa-jiwa entrepreneur kan begitu. Dan insya Allah kan bakal dibantu bagaimanapun itu caranya Iya. kan begitu, Mas ya, di dalam segi ekonomi. Cuman ini, Mas,
ada nggak pikiran dari Mas Abdul itu bicara soal politik? Oh Kan pasti. gitu, Mas. Ya namanya aktivis kita untuk menelurkan syahwat intelektual kita itu bisa jadi politik, bisa jadi terjun di wilayah ekonomi, bisa jadi terjun. Jadi apa namanya, intelektualitas kita ini itu dimanfaatkan untuk apa? Oh gitu. Politisi kah, ekonomi kah, di mana kah, di mana konsultan kah atau apakah? Dimanapun Yang jelas tempatnya. ilmu yang kita pakai ini, yang pelajari di MM dan skill yang kita miliki, maka itu harus diwujudkan dalam sebuah tindakan. Dan sebuah tindakan. Dan memang harus pikiran kita, tindakan kita itu harus bermanfaat untuk orang banyak, Oke. untuk manusia. Khairun nas anfa'ahum linnas. Kan begitu. Tapi Wilda pernah nggak baca visi misinya dari Mas Abdul? Sepertinya, iya itu kayaknya ada 3 fokusan Mas Abdul ini memang Will. gimana? Ada akademik ya, ada ekonomi. Iya, ya. Unggul dalam intelektual, mandiri secara ekonomi, dan berdaulat secara politik. Nah, tadi udah banyak dijelasin. Kalau soal politik, Mas, nah ini gimana caranya kader-kader tuh untuk ini ya, apa namanya? Ini kan punya potensi masing-masing ini, Iya Mas dong. ya. Bisa berdaulat. Untuk bisa Sesuai berdaulat ini kira-kira apa yang harus outline. dilakuin dan Untuk berdaulat secara politik itu Ah. maka harus kuat secara ekonomi. oh begitu. Iya dong. Jadi ada Dan keterkaitannya. iya dong, benar, berdaulat secara politik itu kuat secara ekonomi dan unggul dari segi intelektual, begitu. Masa politisi kalau dia mohon maaf itu goblok, Hah? nah itulah yang bikin negara ini hancur. Jadi olah trainer dong, Mas. Iya. Jadinya. Kalau iya gimana dia bisa sebagai bukan nggak ngerti apa-apa tapi dia buat kebijakan. Heeh. Akhirnya kebijakan itu nggak tepat sasaran pada masyarakat, nggak menyelesaikan masalah. Heeh. Nah ini yang kita lawan. Iya dong. Kalau sudah jadi politisi, ekonominya itu tidak kuat dan intelektualnya pun juga itu henghong, Hmm. maka bahaya. Dan saya lihat itu saya perhatikan itu banyak sih, Oh begitu, Mas. tapi nggak usah sebutkan nama. Ya betul, betul. Nanti Mas. kita bisik-bisik di belakang ya. Pak? Iya. Benar. Nah memang secara politik ini memang kita harus ya buatlah semacam sekolah kebangsaan itu. Kita Dalam bentuk program ini ceritanya. ya bisa gimana? dong. Kita kumpulkan Oh. kader kita. Kalau memang sudah yang terjun di wilayah ekonomi, ada forumnya sendiri, ada ruangnya sendiri, kita fasilitasi. Kalau bagi yang pengen terjun di wilayah politik, ya maka pun juga itu ada forumnya sendiri. Ada forumnya sendiri. Kita didik kader untuk menjadi politisi, Heeh. begitu. Tapi politisi yang betul-betul memperjuangkan value, bukan untuk dirinya sendiri. Political value. Iya dong. Itu aja, itu tiga rangkaian itu, dan itu hari ini bukan yang kita harus persiapkan adalah jangan sampai IMM ini itu terjun di wilayah tertentu baik politik maupun ekonomi Hmm. atau di wilayah-wilayah yang lain tapi basic intelektualnya itu nol Betul, Mas. begitu. Ada Nah, satu dan kali. modal kita sebagai organisasi Muhammadiyah ini itu besar modal kita itu untuk menjadikan kader kita dengan bentuknya kayak gimana pun juga bisa. Nah, IMM ini saya ibaratkan kebun. Ada kebun. Oke, Iya. itu saya bayangin ini kayak gimana begitu. IMM saya ibaratkan Kehidupan memang. ini. Iya, dan makanya saya inspirasinya itu banyak saya garden ini. Iya, karena IMM ini kayak kebun. Di situ ada pohon mangga. Di kebun itu bisa jadi orang tanam pohon mangga, ada duren, ada rambutan, ada langsat, ada dan lain sebagainya macam. Nah, kalau kita pengen duren, maka jangan pergi ke pohon mangga. Kalau pengen duren jangan pergi ke pohon mangga. Iya. Kan gak dapat Oke. durennya. Kan dapat. Betul. Mangga malah yang dapat. Nah, kalau kamu kalau kamu mau dapat banyak, Hmm. manjat. Tapi kalau kamu nggak mampu manjat, maka tunggu di bawah duren. Pada akhirnya duren kalau matang itu jatuh juga. Tapi jangan kepalamu yang dijatuhi, mati kamu. Nah, begitu. Manjat. Filosofis banget ini, Will. Nah, Tapi begitu. maksudnya gimana? Nah, IMM mau jadi politisi, mau jadi ekonom, mau jadi konsultan, itu bisa didesain kader kita seperti itu.
Kenapa? Modal kita untuk mendesain kader itu memang betul-betul ideologi. Betul-betul Ideologinya harus kuat. ideologinya harus kuat Mas Ya, cara kita dari situ. Oke. Nah, sama dengan akidah misalnya begitu. Kenapa kok akidah akidah kita kuat? Kalau akidah kita lemah nih, ini hidup kita ini gersang, Pak. Ya toh? Kita ini Sama dengan IMM, kalau masuk kader IMM nggak ngerti ideologi, nggak ngerti apa yang dia perjuangkan, maka itu yang kader, itu yang perlu dimasukkan dalam sekolah Iya. kebangsaan kah atau sekolah apa berarti kah? modal ketika berpolitik itu juga harus punya apa namanya akidah gitu ya Akidah. Mas, biar nggak tergoda Begini. dengan kekuasaan. Dan politik ini penting, Will. Penting ini kader kita diterjun di wilayah sana penting. Kenapa? Karena politisi ini nantinya akan membuat kebijakan. Nah, ketika kader kita yang diarahkan ke sana, artinya kader itu sudah matang secara ekonomi, matang pula secara intelektual. Oke. Gitu loh. Matang segalanya lah. Oke, Mas. Jadi ya saya yakin bahwa kalaupun kita matangkan ketiga ini, maka kebijakan apapun itu saya yakin itu pro betul terhadap rakyat. Pasti itu. Ketika itu matang. Iya, karena dasarnya kita ya dari sana. Dan Bahwa sudah kuat. hidup ini betul-betul itu jangan cuma dirimu, tapi perbaiki keluargamu, perbaiki masyarakatmu. Ibda Ingat, binafsik. Will, hidup itu bukan cuman Untuk diri sendiri. diri sendiri, tapi untuk Ya kalau orang lain untuk dan bangsa. untuk diri sendiri ada ke hutan saja sana. betul. Dan Mas. saya yakin nggak mungkin hidup manusia itu. Gitu. Diki kayaknya diri sendiri Mas, kita lempar ke hutan aja Ya harus. Iya. Ya jadi harus membantu satu sama lain bahwa keahlian kita ini itu mesti ada, skill kita itu ada. Di mana skill kita itu bisa dirasakan oleh lingkungan sekitar kita. Oke. Nah, kalau prinsip itu dipakai oleh pejabat-pejabat di negara kita, saya yakin ya Indonesia kita butuh waktu berapa tahun aja lah. Masyarakat kita sejahtera, negara kita kuat. Untuk menjangkau welfare state lah bahasa Indonesia, negara kesejahteraan. Kan begitu. Oke, betul. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya itu. Akan begitu. Tahu tuh artinya ya. Insya Allah tahu. Oke. Oke. Terus kalau ngomongin tadi kebijakan apa namanya ya memang harus berpolitik agar bisa apa namanya mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada. Nah kalau Iya. Mas Abdul sendiri Apa yang mau dilakuin gitu ya? kebijakan yang mana sih Mas yang sepertinya perlu diperbaiki gitu? Nah, kalau Mungkin itu, di masa pandemi, Dan ya, kedepannya gimana? Mas, dan kedepannya Eh, apa yang yang mau Mas bisa- Abdul lakuin ketika ada kader yang fokus di ranah politik kan begitu. Yang Mas Iya. Abdul lakuin juga apa? Ini. Nah, sebenarnya itu kalau bisa itu satu podcast sendiri tuh. Oh, Wih. Karena panjang Mas ya. Mau panjang. Kalau kita mau preteli satu persatu tapi yang umumnya adalah pertama adalah negara. Apa sih sebenarnya fungsinya negara ini apa? Fungsinya negara ini itu untuk melindungi rakyat. Apa yang harus dilindungi adalah perutnya, pikirannya, Betul. kan begitu. Gimana sebuah negara itu mendesain masyarakat supaya tidak goblok, tidak harus pinter. Maka dibuatlah negara itu sekolah-sekolah banyak-banyak. Sekolah-sekolah. oke. Yang banyak. Oke. Termasuk tenaga pendidik tadi ya Mas. Tenaga Abdul bilang ya, pendidik. harus disejahterakan juga Nah, ya. jangan sampai negara itu juga membuat masyarakat lapar atau buat Oke. menjerit. Nah, hari ini itu kita masih banyak menemukan ya Mm-mm. masyarakat yang tidur di kolong jembatan, nggak punya rumah, nggak punya tanah. Nah, akhirnya yang terjadi adalah Kesenjangan sosial Mas. mau banyak kalau perut ini lapar, Pak. Mm. Misalnya kalau ini nggak dipenuhi, kebijakan itu tidak mengarah ke sana, maka itu bisa banyak yang terjadi efeknya, efek dominonya. Efek dampak. Bisa jadi degradasi intelektual, pendidikannya hancur karena nggak mungkin dia harus nyari makan untuk ngisi nutrisi ini nggak ada kesempatan. Betul. Nah dia harus kerja jadi apa begitu. Nah itu yang diperlukan. Sementara negara kita ini kaya. Betul. Negara kita ini kaya dan memang bumi apa namanya Bumi. sungguhnya Tuhan itu menciptakan langit
dan bumi ini diperuntukkan untuk kalian semua. Kan Iya, begitu. di Indonesia banyak apa namanya Sumber sumber da- daya alam alam, yang tapi harus berlimpah. kita manfaatkan. Iya, malu dong itu sama cicak. Negara ini malu sama cicak. Ya Oke. toh? Cicak ini hidup di tembok tapi bisa hidup dia. Nggak bisa terbang, nggak bisa jalan-jalan. Ternyata makanannya apa? Nyamuk. Nyamuk itu nggak gitu. Kayak menarik Will ya apa yang di Iya. Oh, banyak lah. Tadi malah kayaknya kurang juga ya, harus ada podcast selanjutnya kayaknya. Iya dong. Nah itu umumnya aja masalah politik, masalah ekonomi, masalah hukum itu penting. Tajam ke bawah dan tumpul ke atas itu masih itu terjadi. dan banyak dirasakan orang. Dan memang untuk merubah semua itu, itu butuh proses. Ya. Maka IMM ini adalah tempat berproses sebenarnya, tempat berjuang sekaligus untuk Alat perjuangan. dalam Jadi merubah IMM itu kebijakan. sebagaikan alat perjuangan Will. Gitu. Sip, mungkin Sudah berapa menit ini? udah Kayaknya kita panjang banget ini ngobrol dari tadi Oh, masih. sampai nggak kerasa 40 menit lebih. Ya nanti diundang lagi lah, bicara Oke. apa dan Iya, bicara apa. kayaknya tadi kan juga soal kebijakan dan lain-lain juga kayaknya perlu kita obrolin lagi. Nggak cukup ya untuk Nggak cukup. menjabarkan Nggak cukup. gagasan-gagasannya Mas Banyak Abdul ini loh. banyak di pikirannya Mas Abdul yang perlu disampaikan. Oh banyak sekali kan. Betul. Dan mungkin juga perlu diketahui sama teman-teman juga biar kita bisa Betul. diskusikan bersama dan sama-sama mencapai tujuan itu bareng gitu ya Mas ya. Dan yang Oke, terpenting kita doakan yang terbaik buat Mas Abdul karena posternya beliau ini memang di mana-mana begitu. Iya. Jadi kalau kader IMM yang nggak tahu beliau, berarti ngopinya kurang jauh. Ya saya juga Begitu. sekarang udah jarang juga lihat yang mana-mana itu kan. Mungkin ke Mas Dik. Oke. Oke teman-teman, terima kasih banyak Mas Abdul Oke. atas waktunya. Kayaknya udah kerasa tadi udah 40 menit loh Mas. Kayaknya Iya. tadi baru aku ngerasanya baru 5 menit kayaknya. ya. Sampai kopi saya dingin ini. Sampai jahe saya juga mau habis. Oh ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton Oke. podcast GIB. Eh, Dan ini- Podcast Kecil Opini. Oke. Iya, iya, dan oke. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Abdul kali Ah. ini itu bisa bermanfaat bagi Oke. teman-teman cangkir opini yang menonton kan begitu. Oke. Jangan lupa doakan yang terbaik buat Mas Abdul kan gitu. Iya, amin. Oh, gitu. Mungkin itu. Bukan doakan saya, doakan IMM supaya mampu bertahan sepanjang masa untuk memproduksi kader yang bermanfaat untuk umat dan bangsa kita. Itu closing dari Mas Gitu. Abdul ya. Itu mantap. Oke, terima kasih Mas Abdul. Oke, terima kasih. Banyak. Oke, saya mau ngaduk kopi dulu. Ya, baik. Banyak pelanggan ini. Kita tutup. Jangan lupa ini dulu, like dan subscribe dulu ya video, atau teman-teman kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan ke Mas Abdul, Oke, yang oke. mungkin kita pengen diskusikan lagi di podcast Cangkir Opini ini, bisa tinggalkan komentar. Cangkir opini atau secangkir opini? Cangkir Cangkir. opini. Oh ya, hampir mirip ya sama punyanya Repli Harun. Oke. Duluan mana itu cangkir opini sama Repli Harun tuh? Nggak tahu, mungkin tuh bisa nanti ditanya sama ini Mas, sama Atau bisa direktur. dibahas. Oh enggak. Oh iya nanti. Direktur Cangkir Opini. Tapi nggak apa-apa, yang namanya Repli Harun pun juga itu adalah salah satu tokoh yang Bangsa. Oh, iya dong, Betul. nggak apa-apa. Oke. Oke. Kayak gitu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian podcast dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, Waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.